Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 3 yang terdiri dari Wayan Widiani, yang kedua saya Dwi Ayu Anjasari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai fungsi dan tujuan pemilihan umum. Yang pertama, fungsi dan tujuan pemilihan umum menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Di masyarakat, pemimpin itu ingin memiliki kekuasaan, tidak jarang juga ingin mempertahankan kekuasaannya tersebut, sehingga di sini para pemimpin tersebut menghalalkan cara untuk bisa memiliki kedudukan tetap di masyarakat tersebut. Tidak jarang terjadinya konflik. Jadi di sini masyarakat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin sehingga merasa adil, yaitu dengan pemungutan suara, yaitu pemungutan secara langsung maupun tidak langsung. Pemungutan secara langsung di sini masyarakat langsung menyuarakan pilihannya, menyuarakan suaranya dalam memilih calon pemimpin. Yang kedua tidak langsung, yaitu masyarakat tidak memilih secara langsung bahwa itu atau diwakilkan dengan pemimpin yang lain atau masyarakat yang memiliki kedudukan lain sehingga langsung memilih. Masyarakat itu tidak ikut memilih. Yang kedua, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah. Apabila pemimpin memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan peran statusnya secara baik, besar kemungkinan apabila calon tersebut mencalonkan kembali apabila jabatannya telah selesai, maka kemungkinan besar bahwa masyarakat itu akan memilih kembali pemimpin tersebut. Begitu sebaliknya, apabila pemerintah atau pemimpin itu kinerjanya tidak baik, menjalankan status peran di masyarakat tidak baik, maka apabila calon tersebut mencalonkan kembali apabila masa baktinya telah selesai, kemungkinan besar masyarakat tidak akan memilih kembali. Kemudian barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. Dalam pemilihan umum, kita melihat calon pemimpin apabila calon pemimpin tersebut memiliki suara terbanyak, kemungkinan besar bahwa di situ banyak pendukungnya. Begitu sebaliknya, apabila calon tersebut memiliki suara rendah, berarti rendahnya tingkat masyarakat dalam memilih calon tersebut. Sehingga di sini dalam pemilihannya atau terpilihnya suatu pemimpin itu menang atau tidak dilihat dari besarnya suara yang dipilih masyarakat atau selisih dengan besarnya suara dari masyarakat atau dilihat dari sedikitnya suara atau disebut selisih antara calon tersebut. Kemudian sarana rekrutmen politik. Di sini apabila pemimpin tadi telah terpilih menjadi pemimpin, maka akan di sini apabila pemimpin tersebut telah terpilih, maka akan pengangkatan seseorang atau kelompok yang terpilih tersebut untuk menjalankan sistem pemerintahan atau politik baik secara umum maupun secara khusus. Kemudian alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Di sini dilihat sebelum pemilihan umum banyak calon-calon itu menjelaskan kepada masyarakat visi dan misinya apabila mereka terpilih. Dan apabila mereka sudah terpilih, masyarakat menuntut hak-haknya atau janjinya sebelum pemilu. Sehingga apabila di sini terjadinya ketidakserasian sesuai dengan apa yang diucapkan pemimpin dengan visi misinya dahulu yang dijanjikan kepada masyarakat, kemudian tidak berjalannya sesuai dengan visi misinya, maka di situ akan terjadinya ketidakserasian atau terjadinya
ketimpangan. Maka di sini sehingga permasalahan ini dapat dijadikan evaluasi masyarakat dengan memilih calon berikutnya. Demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan teman saya, itu Wayan Widiani. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Wayan Widiani akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, Dwi Ayu Anjarsari. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tujuan dilaksanakannya pemilu menurut Ramlan Surbakti. Jadi yang pertama yaitu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan sebagai alternatif kebijakan umum dalam berdemokrasi. Jadi pemilu ini merupakan mekanisme atau pendelegasian kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah, biasanya yang menyangkut hal-hal yang prinsipil. Beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. Nah, yang kedua yaitu pemilu dikatakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda-beda, kadang-kadang juga saling bertentangan dalam sistem demokrasi. Namun diselesaikan tidak menggunakan kekerasan melainkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang ketiga yaitu pemilu merupakan sarana mobilisasi atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam kegiatan politik. Nah, di sini ada 4 tujuan diselenggarakannya pemilu menurut Jimmy Asidik. Yang pertama yaitu memungkinkannya terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Yang kedua, terjadinya pergantian penjabat mewakili kepentingan rakyat di lembaga. Yang ketiga, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.